Ya, salam sejahtera kawan-kawan Makanan Rohani Sehat Channel. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Pardi Umbay, ya, Pendeta Desa. Saya mau membagikan sesuatu yang ajaib, yaitu ketika Mikana, ya, seorang penginjil wanita muda, ya, sedang live di YouTube-nya, channel YouTube-nya ya Pikana 1069. Ketika saya naik di roomnya dan ikut gabung di sana, dan saya menyaksikan ajaib pekerjaan Roh Kudus di mana melalui pelayanan Mikana, ya, di channel YouTube-nya Mikana 1069 telah terjadi keajaiban, terjadi mujizat dari kuasa Roh Kudus Tuhan, di mana seorang bapak mengalami lahir baru, diselamatkan, mengalami kelepasan yang luar biasa. Tentu saudara tertarik mendengarnya, jangan kemana-mana ya. Nanti setelah ini videonya akan kita lihat. Nah, saudara, mujizat keselamatan bagi jiwa-jiwa itu tidak mustahil bisa juga terjadi melalui media sosial ya. Seperti channel YouTube-nya Mikana 1069 ini. Ini satu hal yang luar biasa. Baik, sebelum kita melanjutkannya, ya, kita berdoa lebih dulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, mujizat-Mu terus terjadi, jiwa-jiwa diselamatkan meskipun melalui media sosial, pelayanan yang dilakukan melalui akun-akun YouTube, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami mau menonton video, berkati kami semua yang menonton, supaya kami mengerti, supaya kami terus bersemangat, supaya kami terus, ya Tuhan, mengenal Engkau. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita berkata amin. Ya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman, kan? Itu bukan cuma buat murid-muridnya, tapi buat kita juga. Jadi kita harus menghilangkan rasa takut itu, karena rasa takut yang kita pikirkan biasanya justru itu yang datang. Tenang aja, istilahnya tuh Tuhan Yesus yang ada di depan kita, ya kan? Kalau Tuhan ada di pihakku, siapa lawanku? Itu katanya. Benar sekali, Bang. Lanjut. Iya, lanjut yang lain kalau ada yang memberi tanggapan atau memberikan edukasi. Iya, buat teman-teman ini Alex Muslim. Katanya Injili aku dulu biar aku selamat. Iya, datang kepada Tuhan Yesus biar kamu selamat. Karena tidak ada keselamatan atau juru selamat selain dari Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa menyelesaikan kamu dari kematian kekal selain Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalian bilang Yesus itu hanya manusia. Di mana ada manusia bisa memberikan hidup yang kekal? Bisa mengutus nabi, bisa mengutus malaikat, bisa membangkitkan orang mati. Tidak ada. Hanya Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia Tuhan. Ya. Baca di Yohanes 17 itu, ayat 3 sebelum itu, dia akan memberikan hidup yang kekal. Dia satu dengan Bapa, ya. Jadi gitu, sahabatku. Oke, silakan Bang. Siapa tadi yang mau bicara itu? Panggil saya Makanan Rohani Sehat Channel aja ya. Oh, Makanan Sehat. Iya, Makanan Rohani Sehat Channel ini. Ya, ntar nanti saya follow, subscribe. Iyalah, bantu di promo biar cepat 1000 subscribe, kan bisa live juga YouTube-nya. Oh, iya. Kita membela, beritakan Injil. Oh, video-videonya memberitakan Injil juga ya? Iyalah, nanti dilihat-lihat ya. Teman-teman yang ada di sini bantu di subscribe juga ya. Bukan untuk apa-apa. Iya, supaya kita ini baku bantu memberitakan Injil ini. Saya senang ini. Nama channelnya apa, Pak? Nama channelnya apa?
rohani sehat. Makanan rohani sehat channel. Iya. Sudah Pak Pendeta, Bukan ada sudah. namanya itu, namanya sudah Makanan Rohani Sehat Channel. Iya. Gimana? Mikana dulu dari Muslim kah? Tidak sih, cuman pernah masuk Islam gara-gara saya tinggal di rumah temanku waktu saya kuliah. Oh. Kelihatannya juga ngerti membahas masalah Islamologi ya. Ya sebenarnya kita tahu Bang, karena kita juga kan rajin membaca-baca, rajin juga baca nama lain kan. Tapi hanya untuk kita tahu saja gitu kan. Iya. Jadi supaya kita itu jangan hanya tahu satu kitab saja gitu kan. Kita juga harus mempelajari kitab agama lain gitu kan. Iya. Dan kalau kita tahu, ya kita tidak mudah untuk diberikan ajaran-ajaran bahwa Yesus itu hanya utusan gitu kan. Gimana sama istri saya kalau saya pengen ikut? Bapak dia memanggil Bapak untuk menjadi anaknya, makanya itu sih Hanya apa sih fungsinya kita? Fungsinya kita kan mengabarkan. aja atau gimana? Iya. Udah 4 jam lebih nih ya. Live-nya ya. Iya dari tadi. Di tadi di TikTok. Oh di TikTok. Ya. Ya bagaimana ini selamat sore Vito Hot Boy Huta Huta. Tapi apa kata Tuhan Yesus kepada orang Farisi itu? Lalu Yesus Live-nya ya. Iya dari tadi. Di tadi di TikTok. Oh di TikTok. Ya. Ya bagaimana ini selamat sore Vito Hot Boy Huta Huta. Gak ada suaranya. Halo, Tolong Oh, iya. bandingkan Yesaya. Halo Yani Desma. ya kedengaran Bu? Oh ternyata ini laki-laki apa perempuan? Maaf. Itu nama istri saya Bu. Oh Iya, oke. Ada yang mau disampaikan Pak? mau tanya aja Bu. Mau tanya apa? Saya sebenarnya lain agama dengan istri saya. Saya udah kawin, udah punya anak 4. Tapi kawinnya waktu itu cara gereja. Tapi saya masih Muslim. Islam KTP Bu. Ah, Jadi sampai saat ini saya masing-masing. iya. Tapi saya hati tergerak setelah dengar Ibu punya YouTube ya. Tergerak hati saya. Kira-kira saya banyak dosa nggak Bu kalau saat ini saya masuk ke istri saya? Ya maksudnya kalau Bapak datang kepada Tuhan Yesus gitu. Iya betul. Istrinya di mana sekarang Pak? Ada. Oh, berarti sekarang ini kalian masing-masing menjalankan sendiri-sendiri gitu Pak. Iya betul. Tetapi sekarang ini Bapak sedang tergerak untuk datang kepada Tuhan Yesus begitu. Iya, tapi setelah saya setel YouTube Mbak Mika ya, Ya. hati saya tergerak gitu. Puji Tuhan Pak, itu artinya Tuhan Yesus menjamah hati Bapak, dia memanggil Bapak untuk menjadi anaknya. Makanya itu sih tergantung Bapak mau membuka hati. Karena Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang. Dia datang bukan hanya untuk satu orang saja, bukan hanya untuk bangsa Israel, bukan hanya untuk satu kaum, tapi untuk semua orang. Karena Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat dan dipulihkan. Nah tadi Bapak merasa, apakah kalau aku datang kepada Tuhan Yesus berdosa gitu Pak? Iya, sebelumnya kan saya banyak dosa lah. Ya Oh, kan? oke.
apakah dosa saya diampuni gitu? Oh, haleluya, puji Tuhan. Benar Pak, justru itu ya, saya bacakan dalilnya ya Pak ya. Sebentar ya. Orang berdosa, memanggil orang berdosa. Karena Tuhan Yesus datang Pak, bukan untuk memanggil orang benar. Bu, itu apa namanya? Ayat berapa Bu? Di kitab Sebentar ya. mana Bu? Ya, Matius Matius 9. Catat dulu. Matius 9. Sebentar. Lukas 5 ya. Aku datang untuk memanggil. Bentar, saya cari ini ya. Biar saya nanti bisa baca-baca lagi kitab itu saya. Oh gitu. Ya, Lukas 5 ayat 32. Lukas 5 ayat 32. Ya. Ya, dicatat Pak ya. Ya. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ya. Kemudian ini saya kasih Bapak lagi Lukas 7, di mana Tuhan Yesus mengampuni orang berdosa, perempuan berdosa. Lukas Itu 7 di ayatnya. Lukas 7 ayat 36 sampai 50 ya. Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Baik, saya akan bacakan sama Bapak ya. Iya. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Nah, ini orang Farisi mengundang Yesus untuk makan di rumahnya, Pak. Tapi perempuan berdosa ini datang, ya, karena perempuan berdosa ini sudah mendengar tentang Yesus, ya, karena Yesus sudah memberitahukan kepada orang banyak bahwa Dia adalah Mesias, bahwa jika kita tidak percaya bahwa Dia adalah Tuhan, maka kita akan mati kekal dalam dosa. Makanya dituliskan di ini ya. Sebentar ya Pak, saya cari dulu ya. Supaya nanti Bapak catat, nanti Bapak pelajari lagi ya. Saya lihat di Alkitabnya, itu saya nanti. Iya. Saya ngomong jadi gemetar ya. Berarti Bapak mungkin di jamaah Tuhan Yesus apa gimana? Saya juga. Ya. Ini perasaan Bapak gimana sekarang? Sedih gitu dengarnya. Oh iya ya. Jadi saya nggak tahu, ini saya buka HP-nya, dia lagi sedang pergi. Saya buka HP-nya, saya pengen masuk ke sini gitu. Udah lama istri saya ngajak, tapi saya masih berkeras. Oke. Begini, saya lanjutkan tadi yang Lukas 7 ya. Perempuan ini kan sudah mendengar tentang Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias. Dia datang, yang tadi ya, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi aku datang untuk memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat dan dipulihkan dan mereka mempunyai keselamatan hidup. Nah, kemudian perempuan ini percaya, Pak. Dia membuka hati karena dia tahu dia banyak dosa. Dia tahu bahwa hanya Mesias yang bisa menyelesaikan dosanya. Saya baca lagi ayat 38. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Perempuan ini menangis, Pak, di kaki Yesus. Dia sadar dosanya sudah banyak, ya. Kemudian ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa.
Nah, orang Farisi ini, Pak, mereka orang sombong. Mereka merasa mereka orang suci dan benar. Nah, mereka memandang rendah kepada perempuan ini. Karena perempuan ini terkenal orang berdosa. Sangat banyak dosanya. Tapi ia datang kepada Yesus. Dia sujud di kaki Yesus dan mencium kaki Yesus. Tapi orang Farisi menghakimi perempuan ini. Ya, tapi apa kata Tuhan Yesus kepada orang Farisi itu? Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan utangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu ini. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu, aku berkata kepadamu Simon, hai orang Farisi, dosanya perempuan yang banyak ini telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, hai perempuan, dosamu telah kuampuni. Ya, atau dosamu telah diampuni. Artinya Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Lihat nih Pak, bayangkanlah ketika Bapak datang ke Tuhan Yesus, Bapak dengan berurai air mata, apa kata Tuhan Yesus? Hai Bapak, hai anakku, dosamu yang banyak itu telah kuampuni. Karena aku telah memberikan darahku di atas kayu salib supaya kamu hidup. Aku memberikan nyawamu untuk supaya kamu hidup. Karena apa kata Yesus? Tidak ada kasih yang lebih besar selain dari seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saya buka ayatnya ya. Tidak ada kasih yang lebih besar ya, Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita, Pak. Oke. Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Ayat 13. Maaf Bu ya kalau saya kata-kata agak sedih. Oh ya, enggak apa-apa, Pak. Itu Tuhan Yesus menjamah hati Bapak. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus sangat mengasihimu, Pak. Tuhan Yesus mengampuni segala dosamu, apapun yang kamu perbuat di masa lalu, Pak. Tuhan Yesus tidak melihat masa lalumu. Tuhan Yesus melihat masa depan. Ya, oke. Yohanes 15 ayat 13, Pak. 15. Ya, Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, Tuhan Yesus memberikan nyawanya di atas kayu salib supaya engkau selamat. Bapak Yestido, apa siapa nih? Yes, Bapak apa saya panggil Pak? Ini maaf. Pak Budi aja. Oke, Pak Budi. Ya. Tuhan Yesus yang sangat baik itu, dia datang dari surga. Dia rela meninggalkan tahtanya untuk Pak Budi. Dia memberikan nyawanya untuk Pak Budi. Karena apa? Karena dia sangat mengasihi kita. Ya, makanya ya, Tuhan Yesus berkata, ya, Matius 26 ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa.
Jadi dosamu yang banyak itu Bapak Budi sudah diampuni Tuhan Yesus di atas kayu salib. Darahnya yang kudus dan suci itu telah menyelamatkan Pak Budi. Ya, jangan ragu Pak. Ini sekarang pilihan Bapak untuk datang kepada Tuhan Yesus. Karena di Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Tuhan ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di Yesaya 45 ayat 20-21. Janganlah kamu datang kepada Tuhan yang tidak bisa menyelamatkan kamu, tapi datanglah kepadaku karena akulah Tuhan dan juru selamat. Itu kata Tuhan Yesus ya. Di Yesaya 45 ayat 20-21. Kemudian Tuhan Yesus tidak lalai menepati janjinya. Jika kita mengaku dosa kita, Ia akan setia dan adil ya. 2 Petrus 3 ayat 9, tetapi kita bertobat. Nah sekarang bagaimana Pak, seperti kisah ya di dalam Lukas 7 itu, di mana perempuan berdosa yang datang kepada Tuhan Yesus tidak menolak. Dia mengampuni. Saya percaya itu, percaya. Pak Budi percaya? Percaya. Amin, haleluya. Teman-teman doakan ya. Haleluya, haleluya. Puji Ya, Tuhan. haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus doakan. Saya minta doakan supaya saya lebih kuat lagi mau masuk ke gereja ya. Oke Bapak, terima kasih. Nanti jangan lupa dibaca Alkitab ya Pak ya. Iya. Kami menyarankan. Dia udah sering kali ngajak saya, tapi saya masih berkeras. Oh gitu. Iya. Selama dari kawin sampai punya anak 4, saya masih berkeras. Karena dari keluarga saya Muslim semua. Nah, saya kawinnya waktu itu di gereja. Tapi saya nggak ngikutin. Sampai saat ini saya nggak ngikutin. Nah, setelah saya dengar dari YouTube Pak Bombom maupun Mbak Mika, Bu Sofiatu, itu tergerak hati saya. Kalau gitu benar semuanya. Saya buka-buka, semua saya pelajari. Benar kalau gitu. Saya yang salah pilih Tuhan sebelumnya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus sudah menjamah hati Bapak. Yang penting hari ini Bapak telah diselamatkan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kenapa Pak? Sebentar. Wah, silakan Bapak keluarkan semua yang itu semua itu yang ada ini rohnya berkeluar. Saya Topang dalam doa ya teman-teman ya, topang dalam doa ya. kita doakan saudara kita yang sudah melihat kebenaran yang sesungguhnya. Amin, haleluya, haleluya. Jangan keraskan hatimu Pak, datanglah kepada Tuhan Yesus. Iya. Dia Tuhan yang sejati. Amin. Tuhan yang tidak memberikan kesempatan kepada kita. Ya bentar dengar dulu Pak. Apa gimana Pak? Tiba-tiba saya unek perut saya gitu muntah tadi. Haleluya. Karena itu roh yang dulu mengeraskan hati Bapak itu dia menolak, akhirnya itu mau keluar. Karena sekarang Bapak kan baru mau membuka hati untuk Tuhan Yesus. Udah keluar Bu. Hadirkan Roh Kudus. Tidak. Hitam. Sekarang Ini Tuhan. Sekarang gimana Pak? Udah keluar? Udah keluar Bu. Seperti darah. Keluar sebuah kuasa-kuasa kegelapan. Ya. Yesus. Zaman. Ya, amin. Jangan ya Tuhan. Terus sekarang gimana keadaannya Pak? Ya udah sehat lagi. Selamat Keningan ini udah nggak enak lagi. datang. Nggak mau lagi. Oke. Pak Budi, Ya. silakan layani sebentar. Silakan layani sebentar Pak. Aku mau kamar mandi sebentar ya. Ya. Bang Jo atau orang berdosa silakan dilayani sebentar Pak Budi. Aku mau kamar mandi dulu. Pak Budi. Ya.
Ya, saran saya Pak, Bapak kan istri Bapak Kristen ya. Ya, Bertanya-tanyalah ke istri Bapak hal-hal yang nggak bisa istri Bapak jawab, datang kepada Pak Pendeta di mana istri Bapak beribadah, lalu bertanya. Jadi pendidikan tentang ketuhanan kekristenan itu, ketuhanan di dalam kekristenan tidak mudah Pak, apalagi Bapak dari seberang. Ya. Karena sifat yang dibawa dari dulu, dari yang sebelumnya itu sangat jauh berbeda Pak dengan kekristenan. Jadi Bapak harus mengetahui, mempelajarinya pertama dari istri Bapak. Kalau masih belum bisa menjawab ya ke Bapak Pendeta. Cuma saran saya nggak tahu nih di lingkungan Bapak seperti apa. Bapak diam-diam aja, tidak usah terlalu bagaimana gitu Pak. Jadi biasa-biasa aja. mau tanya Pak, Itu Pak. nanti saya bicaranya gimana sama istri saya kalau saya pengen ikut ke gereja gitu. Soalnya dia belum tahu Saya sama mau- sekali. Ini Bapak tinggal bilang, ya, ya, Bapak tinggal bilang saya mau terima Tuhan Yesus. Selesai Pak. Nanti selebihnya biar Roh Kudus yang menggerakkan Pak. Karena kalau Roh Kudus tidak menjamah Bapak, tidak akan Bapak mau mengenal Yesus. Gitu Pak. soalnya Iya. terus terang ini HP istri saya. Dia ketinggalan, dia pergi ketinggalan. Saya buka-buka YouTube kan. Nah, kebetulan ada Mbak Mikana. Saya pengen masuk. Akhirnya masuk. Iya, makasih. Itu artinya Gini Pak, kekristenan, bentar ya, Miss Mikana, sedikit aja. ya, Kekristenan itu adalah keterbukaan antara suami dan istri. Kalau Bapak mungkin sedikit-sedikit pernah dengar bagaimana terjadinya manusia berdosa sehingga terjadi ketelanjangan. Nah, itu lebih mengarah ke di antara suami istri itu harus ada keterbukaan, ketelanjangan secara rohani, terbuka aja. Bapak jujur aja, kenapa Bapak buka HP istri itu kenapa terbuka? Karena kalau tidak terbuka, nanti Bapak melandasi dusta dari untuk mencapai sesuatu yang kekal. Itu nggak akan bisa. Bapak harus terbuka aja. Feel free Pak, tidak ada sesuatu yang membebani. Biasanya sih itu Roh Kudus akan membimbing Pak. Ya. Itu Pak. Silakan karena oke. Ya, ada yang mau memberikan tanggapan buat teman yang lain sebelum kita mendoakan Pak Budi. Nanti sering-sering aja naik ke room kita ya Pak ya. Ya, nanti saya juga minta izin sama istri saya. Iya, kalau istrinya Kristen pasti dia setuju. Karena apa? Tidak ada keselamatan selain dalam Tuhan Yesus. Ya, juru selamat satu-satunya hanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyatakan dengan tegas Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan yang lurus, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa." Bapa di sini melingkupi kerajaan surga Pak, ya, selain dari Tuhan Yesus. Jadi kita tidak bisa masuk surga kalau tidak Tuhan Yesus.
kalau bukan melalui Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus mengampunimu, Pak. Tadi Bapak bilang, apakah Yesus mengampuni saya banyak dosa? Yes, Tuhan Yesus tidak memandang masa lalumu, Pak. Dia memberikan kamu harapan yang indah, masa depan yang indah, bahwa Bapak telah dipilih menjadi anaknya. Sekarang tugasnya untuk setia mencintai Tuhan Yesus dan sungguh-sungguhlah bersama istri supaya bersama-sama ke gereja, berdoa bersama, Pak. Saya mau tanya lagi boleh Bu? Boleh, silakan. Waktu kawin dulu, saya kan masuk ke Kristen, ikut bakti. Apakah sekarang kalau waktu itu saya nggak cuma seremoni